Pertama kita perlu mengenal dulu komponen elektronika. Ini tidak akan saya bahas semua, hanya beberapa saja. Pertama mengenai breadboard, kemudian langsung kita lanjut ke bab 2. Karena waktu teman-teman melakukan pendaftaran itu ada pertanyaan secara teknis mengenai Arduino-nya, apakah paham mengenai hubungan antara breadboard. Ternyata mayoritas dari teman-teman belum memahami betul mengenai hubungan antar titik di breadboard-nya. Jadi fungsi dari breadboard ini adalah untuk menghubungkan satu komponen elektronika dengan komponen yang lain tanpa harus melakukan soldering. Jadi kita hanya pasang dan lepas tanpa harus melakukan soldering dengan bantuan breadboard ini. Jadi apapun komponennya nanti akan kita gunakan, baik itu Arduino maupun sensor maupun output, apapun itu kita akan gunakan breadboard untuk menghubungkannya. Nah, di breadboard ini terdapat banyak titik, banyak lubang. Lubang-lubang tersebut memiliki hubungan satu sama lain. Jadi di bawahnya itu, di bawah breadboard itu di dalam terdapat logam yang saling menghubungkan antar satu titik dengan titik yang lain. Nah, bagaimana hubungan antar titik tersebut? Bisa teman-teman lihat di sini. Saya posisinya breadboardnya miring seperti ini ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah seperti ini. Ini di bawah, ini di atas. Teman-teman bisa lihat untuk titik yang paling atas ini terhubung secara garis lurus yang berwarna kuning. Bisa teman-teman lihat di situ. Artinya, ketika kita memberikan listrik, sebagai contoh memberikan listrik di pin ini, seperti itu, listrik di pin ini menggunakan kabel, maka satu jalur yang sejalur dengan kabel ini seperti ini yang berwarna kuning itu terhubung juga dengan kabel tersebut. Begitupun juga yang service ini ada yang terkendala. Belum kelihatan, Pak. Bentar. Saya ulang ya share screen-nya. Oke, sudah tampil ya. Saya ulangin kalau gitu. Teman-teman yang belum membuka e-booknya bisa membuka e-booknya dulu, PDF yang sudah dibagikan di grup. Pertama kita perlu belajar breadboard dulu. Di sini ada banyak titiknya di breadboard. Teman-teman perhatikan di sini titik-titik tersebut ini memiliki hubungan satu sama lain. Posisinya seperti ini. Hubungan dari titik-titik tersebut adalah bisa teman-teman lihat jika kita berikan listrik melalui kabel di pin ini, di sini, di titik yang ini, maka satu jalur yang berwarna kuning tersebut, saya klik berwarna kuning, itu akan terhubung juga dengan kabel yang berwarna biru ini. Artinya jika ada kabel lagi di sini, maka kabel yang biru ini dan kabel yang ini akan saling terhubung. Saya misal ubah warna ini menjadi kabel berwarna kuning. Jadi kabel yang berwarna kuning dan kabel yang berwarna biru ini akan saling terhubung melalui jalur breadboard ini. Jadi hubungannya seperti itu. Dan yang bawah pun sama, bisa teman-teman lihat yang berwarna kuning. Kabel yang berwarna, saya ubah warna menjadi hijau. Kabel yang berwarna hijau ini akan terhubung juga dengan kabel yang berwarna putih. Hijau dan putih ini terhubung, tetapi putih dan biru ini tidak terhubung, terpisah. Karena jalurnya adalah seperti ini. Teman-teman lihat. Kemudian yang bawah pun sama jalurnya, seperti ini dan seperti ini. Bagaimana dengan yang tengah? Yang tengah ini jalurnya adalah dari sini ke sini, cukup sampai situ. Kemudian dari sini ke sini, cukup sampai situ. Dan seterusnya sampai ke sini. Jadi antara di sini dengan di sini ini tidak saling terhubung satu sama lain. Oke, semoga bisa dipahami tentang breadboard ini. Karena yang perlu teman-teman pahami adalah mengenai breadboard ini. Jadi ketika teman-teman belum memahami mengenai breadboard ini, akan kesulitan dalam merangkai komponennya nantinya. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke e-book. Kita langsung masuk ke bab 2. Di bab 2 ini membahas mengenai dasar dari Arduino. Teman-teman perlu ketahui, kita mengenal dua bentuk sinyal. Yang pertama adalah sinyal digital, dan yang kedua adalah bentuk sinyal analog. Jadi teman-teman perlu perhatikan itu betul-betul, sinyal digital dan sinyal analog. Sinyal digital ini hanya ada dua opsi, 0
0 atau 1. 0 artinya tidak ada listrik, 1 artinya ada listrik. Seperti itu bahasa awamnya. Untuk sinyal analog, ini bentuknya analog, tidak seperti 0 dan 1. Tapi karena komputer, termasuk Arduino, komponen elektronika apapun, itu hanya mengenal sinyal digital. Oleh karena itu, ketika kita menggunakan perangkat yang menggunakan sinyal analog, dan ingin dibaca menggunakan komputer termasuk Arduino, maka harus dikonversi menjadi sinyal digital. Karena komputer bekerja menggunakan digital, 0 dan 1. Untuk sinyal analog sendiri ketika dikonversi menjadi sinyal digital, di Arduino mengenal dua jenis atau dua macam lebar datanya. Yang pertama 10 bit dan yang kedua 8 bit. Nanti kita akan bahas mengenai itu. Untuk yang 10 bit itu rentang nilainya ketika dikonversi menjadi bilangan desimal, rentang nilainya dari 0 sampai 1023. Jadi ketika kita baca nilai sensor, maksimal nilainya adalah 1023 dan paling rendah nilainya adalah 0. Begitu juga untuk yang 8 bit. 8 bit ketika dikonversi menjadi digital, desimal, maka nilainya maksimal 255. Seperti itu. Kita ambil contoh di sini, teman-teman bisa lihat ada LED. LED ketika diberikan sinyal digital, dia hanya bisa nyala atau mati. 1 artinya nyala, 0 artinya mati. Tetapi dia tidak bisa mengatur tingkat kecerahannya. Jika kita ingin mengatur tingkat kecerahannya, kita gunakan sinyal analog. Untuk LED sendiri, nanti ketika menggunakan sinyal analog, kita bisa mengatur tingkat kecerahannya. Begitu juga dengan sensor hujan, sensor temperatur, motor DC, dan sebagainya. Untuk sensor hujan sendiri, ketika kita menggunakan sinyal digital, kita hanya bisa mengenal basah atau kering. Tidak ada pilihan lain, basah atau kering saja cukup. Tetapi jika kita menggunakan sinyal analog, kita bisa tahu ini seberapa basah. Begitu juga temperatur, hanya panas atau dingin. Tapi jika menggunakan analog, kita bisa tahu suhunya berapa derajat. Begitu juga motor DC, berputar atau diam jika menggunakan sinyal digital. Karena ada listrik atau tidak ada listrik. Ketika ada listrik, dia akan berputar. Ketika tidak ada listrik, dia akan diam. Tetapi jika menggunakan sinyal analog, kita bisa mengatur kecepatan putarannya. Sekarang, ada satu teknik yang dinamakan PWM, Pulse Width Modulation. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu di sini. Saya hanya menjelaskan menggunakan bahasa awam saja yang mudah dimengerti. Teknik PWM ini adalah sebuah teknik, sebuah cara untuk merubah sinyal digital menjadi seolah-olah seperti sinyal analog. Sebenarnya bukan sinyal analog, dia tetap sinyal digital, tapi diubah seolah-olah menjadi analog. Contoh kasusnya adalah, kita tahu di rumah kita menggunakan lampu, untuk mengontrol lampunya menggunakan saklar, nyala mati, nyala mati. Dia hanya ada dua opsi, kalau tidak nyala, ya mati. Hanya bisa nyala dan mati. Kita tidak bisa merubah lampu tersebut menjadi redup. Jika kita menggunakan teknik PWM ini, kita bisa merubah lampu tersebut redup. Caranya adalah dengan menyalakan dan mematikan secara cepat. Cetek. Misalnya 15 kali nyala mati dalam 1 detik. Mata kita akan melihat lampu tersebut menjadi redup. Padahal dia hanya nyala dan mati secara cepat. Saking cepatnya, mata kita tidak bisa mengikuti kecepatan tersebut. Akhirnya dari mata kita membaca warna atau kecerahan tersebut menjadi redup. Otak kita memproses lampu tersebut redup. Seperti itu. Kurang lebih mengenai PWM, Pulse Width Modulation. Ini teman-teman bisa baca e-booknya di sini. Karena waktu kita terbatas, jadi saya akan sedikit mempercepat. Kemudian teman-teman juga perlu memahami mengenai alur data. Ketika teman-teman ingin membuat apapun itu, membuat proyek apapun itu, pertama tentukan dulu inputnya apa, prosesnya apa, dan outputnya. Harus selalu seperti itu. Inputnya selalu tentukan dulu, prosesnya tentukan dulu, outputnya tentukan dulu. Sebagai contoh, kita ingin membuat lampu penerangan jalan yang ketika malam dia akan menyala dengan sendirinya dan ketika siang dia akan mati dengan sendirinya. Pertama, kita tentukan dulu inputnya. Inputnya adalah sensor cahaya yang diproses oleh Arduino misalkan, yang diproses oleh microcontroller misalkan, dan outputnya adalah lampu. Kita harus tentukan seperti itu dulu. Ibarat tubuh manusia memiliki indera. Semua indera yang dimiliki oleh manusia dan makhluk hidup lain itu disebut dengan input. Hidung itu adalah sensor gas untuk mencium bau. Kemudian mata itu adalah sensor cahaya. Kemudian telinga itu adalah sensor suara.
ada kulit dan ada lidah dan seterusnya. Kemudian diproses oleh otak. Setelah diproses, keluarlah output. Nah, proses di sini dalam Arduino, karena kita belajar sekarang Arduino inilah sebagai pemrosesnya. Kemudian setelah diproses oleh Arduino, diberikan output. Sebagai contoh, ada teman kita memanggil. Kemudian sensor suara kita, yaitu telinga, menerima suara tersebut dan diolah oleh otak kita. Otak kita mengolah panggilan tersebut dan membalas panggilan tersebut, kemudian mengirimkan sinyal ke otot kita, otot di mulut. Output ini kita ibaratkan seperti otot. Apapun yang keluar dari tubuh kita disebut dengan output. Keluar dari mulut, keluar suara yang digerakkan oleh otot. Seperti itu. Jadi kita tentukan input, proses, dan outputnya. Kita lanjut ke fungsi dan definisi mengenai Arduino. Perlu teman-teman ketahui dulu, Arduino itu bukan microcontroller. Jadi Arduino sekali lagi bukan microcontroller. Melainkan Arduino ini adalah development board. Development board itu adalah papan yang digunakan untuk pengembangan, untuk prototyping, untuk uji coba. Itu namanya development board. Dan Arduino ini menggunakan microcontroller sebagai pemrosesnya. Jadi seperti teman-teman membeli laptop, membeli HP, dan perangkat elektronik lainnya, HP dan laptop dan komputer PC, di dalamnya ada prosesor, ada RAM, dan sebagainya. Tetapi PC itu bukan prosesor. Justru PC menggunakan prosesor. Sama seperti Arduino. Arduino itu bukan microcontroller, tetapi Arduino menggunakan microcontroller. Seperti itu. Kita lanjut lagi dan kita masuk ke jenis-jenis dari Arduino-nya. Ada banyak jenis Arduino, bisa teman-teman lihat di sini. Jika teman-teman buka ke website resmi Arduino-nya di arduino.cc, kita bisa melihat semua produk dari Arduino. Teman-teman masuk ke hardware, ada menu hardware di situ, dan teman-teman bisa melihat seluruh produk Arduino ada di sini. Teman-teman bisa buka salah satunya, misalkan kita buka Arduino Uno, kita bisa melihat spesifikasi teknisnya dari Arduino ini. Nah, apa yang membedakan antara satu board Arduino, satu papan Arduino dengan papan Arduino yang lain? Yang membedakan adalah fiturnya, fitur dan spesifikasinya. Itu yang membedakan antara satu Arduino dengan Arduino yang lain. Penggunaan fitur dan spesifikasi ini bergantung pada kebutuhan kita. Tidak harus selalu menggunakan Arduino Uno, tidak harus selalu menggunakan Arduino Leonardo. Sesuaikan dengan kebutuhan yang berdasarkan pada spesifikasi teknisnya. Bisa kita lihat di sini ada teknik Rextech. Untuk Arduino Uno, dia menggunakan microcontroller Atmega 328P dan dia beroperasi pada tegangan 5 volt dan sebagainya. Di sini kita bisa melihat spesifikasi teknis dari masing-masing board Arduino-nya. Jadi seperti itu teman-teman. Kita lanjut lagi ke sejarah mengenai Arduino. Ini saya akan skip dulu, tetapi yang saya akan jelaskan lebih lanjut lagi adalah mengenai merek Arduino dan merek Genuino. Mungkin sebagian teman-teman ada yang belum pernah mendengar merek Genuino. Sebenarnya Arduino dan Genuino itu adalah produk yang sama, pabriknya sama, pembuatnya sama, semuanya sama, perusahaannya pun sama. Yang membedakan adalah mereknya. Ketika Arduino tersebut akan dijual di wilayah USA, mereknya adalah Arduino. Tetapi ketika papan tersebut dijual di luar USA, maka mereknya menggunakan Genuino. Ini ada kaitannya dengan merek dagang, tentang license. Seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca sendiri di bagian sejarah singkat Arduino di ebook halaman 25. Jadi seperti itu, jika teman-teman mendapatkan Arduino di luar dari USA belinya, maka itu namanya adalah namanya adalah Genuino. Tapi jika belinya di USA, namanya Arduino. Hanya berbeda merek saja. Kita lanjut lagi, kita skip bagian ini, dan kita masuk ke dasar Arduino-nya di halaman 26. Di halaman 28, teman-teman bisa baca di sini nantinya Arduino ini untuk power inputnya bisa menggunakan barrel jack, bisa menggunakan volt input di pinnya, bisa menggunakan kabel USB. Jadi ada 3 jenis tegangan yang bisa atau source power yang bisa teman-teman gunakan. Bisa menggunakan USB, bisa menggunakan pin,
bisa menggunakan jam. Dan Arduino itu tidak harus 5 volt tegangan yang kita berikan. Kita bisa lihat di spek teknisnya di halaman website arduino.cc-nya, dia memang bekerja di 5 volt. Tetapi jika teman-teman memiliki adaptor teman-teman tegangannya 12 volt itu bisa digunakan. Karena Arduino input voltage yang direkomendasikannya adalah 7 sampai 12 volt dan limitnya adalah 6 sampai 20 volt. Jadi kalaupun teman-teman memiliki adaptor 20 volt itu bisa digunakan untuk Arduino. Tidak masalah. Kita lanjut lagi ke memulai programming di Arduino. Kita agak percepat karena waktunya terbatas. Ada 2 langkah untuk melakukan programming di Arduino. Langkah pertama adalah, atau tahapan yang pertama adalah kompilasi sketsa atau compiling. Kompilasi sketsa ini dalam Arduino IDE disebut dengan verify atau pengecekan kode program. Kompilasi sketsa ini adalah merubah kode program yang sudah kita ketikkan menjadi kode yang bisa dibaca oleh komputer. Ingat, komputer dan perangkat elektronik yang lain hanya mengenal sinyal digital 0 atau 1. Artinya, proses compiling ini adalah merubah kode program yang sudah kita ketik menjadi kode program 0 dan 1, biner, seperti itu. Setelah dikompil, diubah menjadi kode program yang bisa dibaca oleh komputer. Setelah dikompil, maka kita lakukan uploading ke Arduino-nya. Jadi, hasil compiling tadi di-upload ke papan Arduino-nya lewat kabel USB, karena sekarang kita belajarnya menggunakan Arduino Uno. Nah, kenapa menggunakan Arduino Uno? Karena di Arduino Uno ini fiturnya tidak kurang, tidak lebih. Tengah-tengah, cukup untuk kita pelajari. Dan harganya pun nggak mahal, nggak murah, tengah-tengah juga. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Teman-teman yang sudah siapkan Arduino-nya bisa mengikuti dan siapkan juga Arduino IDE-nya. Untuk mendownload Arduino IDE, teman-teman jangan mendownload dari situs apapun. Downloadnya cukup dari website resmi Arduino-nya, yaitu di arduino.cc. Karena who knows, mungkin saja ada virusnya, mungkin saja ada malware-nya dan sebagainya. Arduino sendiri sudah menyediakan Arduino IDE-nya dari software, kemudian download. Di sini teman-teman bisa mengunduh dan menginstal Arduino IDE-nya, bahkan Arduino sendiri sudah menyediakan Arduino Web Editor, jadi kita codingnya bisa di web secara online. Nanti bisa kolaborasi dengan yang lain, seperti itu. Teman-teman download sesuaikan dengan sistem operasi yang digunakan, kemudian langsung install, seperti kita menginstal aplikasi lainnya. Oke, sekarang kita mulai memprogram Arduino IDE-nya. Dan perlu teman-teman ketahui, di Arduino itu sudah ada LED on board, saya akan tampilkan. Sudah ada LED on board, jika teman-teman lihat. Di sini ada simbol L. Kita bisa mengontrol LED tersebut. Dan LED ini terhubung dengan pin nomor 13. Jika teman-teman lihat di sini ada L. L ini terhubung dengan pin nomor 13. Artinya, jika kita memberikan perintah ke Arduino, Arduino kasih listrik dong ke pin nomor 13, maka LED tersebut akan nyala. Karena ada listrik. Tapi jika kita memberikan perintah Arduino, jangan berikan listrik ke pin nomor 13, maka LED tersebut akan mati. Kita akan mulai memprogram Arduino untuk menyalakan LED-nya. Teman-teman buka Arduino IDE-nya. Pada saat pertama kali dibuka, teman-teman bisa melihat ada 2 fungsi yang disediakan, yaitu setup dan loop. Semua kode program yang kita ketikkan di dalam fungsi setup, yaitu di sini, ini hanya dieksekusi 1 kali saja pada saat Arduino baru dinyalakan. Kemudian setelah Arduino selesai mengeksekusi fungsi setup, dia akan mengeksekusi fungsi loop. Jadi apapun yang kita ketikkan di sini akan dieksekusi setelah fungsi setup selesai dieksekusi. Seperti itu. Dan perlu teman-teman ketahui, ketika kita membuat kode program, komputer termasuk Arduino akan membaca baris perintah dari atas ke bawah. Jadi yang atas adalah prioritas, baru ke bawah. Jika kita ketik AS di sini, kemudian kita ketik A, B di sini, yang akan dieksekusi terlebih dahulu adalah perintah yang ini, baru yang ini. Jadi dari atas ke bawah.
Berbeda dengan fungsi, jika kita menukar fungsi setup dan fungsi loop, misalkan loop di atas, setup di bawah seperti ini. Ini yang akan dieksekusi terlebih dahulu adalah yang setup dulu. Karena bagaimanapun juga, posisinya bagaimanapun juga, Arduino akan mengeksekusi fungsi setup terlebih dahulu walaupun loopnya di atas. Seperti itu. Oke, kita mulai. Tadi kita akan menyalakan LED yang terhubung ke pin nomor 13. Pertama, kita harus memberitahu Arduino-nya dulu. Arduino, kita mau menggunakan pin nomor 13 dong sebagai output. Kenapa output? Karena LED. LED adalah output. Caranya dengan pin mode, pin nomor 13, output. Seperti itu. Kita memberitahukan ke Arduino, kita ingin menggunakan pin 13 sebagai output. Lalu untuk menyalakan LED-nya, kita gunakan perintah digital write. Apa itu digital write? Digital write artinya kita memberikan sinyal digital ke pin digital di Arduino, yaitu di pin 13. Kita memberikan sinyal digital ke pin 13, nilainya adalah 1. 1 artinya ada listrik, 0 artinya tidak ada listrik. Jadi kalau kita ketik 0 di sini, LED-nya mati. Kita ketik 1 di sini, LED-nya nyala. Ini bisa diganti dengan high ataupun low. Sama saja, seperti itu. Saya akan gunakan 1, seperti itu. Jika sudah, kita arahkan kursor ke sini, ada verify dan ada upload. Untuk verify ini adalah proses mengkompilasi kode program yang ini yang sudah kita ketikkan menjadi kode yang bisa dibaca oleh komputer 0 dan 1 tadi. Kemudian setelah dikompil baru diupload. Tetapi kita sebenarnya tidak perlu mengcompile tidak perlu mengklik tombol verify atau tombol compile ketika ingin mengupload kodenya. Teman-teman bisa langsung mengupload kode programnya. Seperti itu, dan boleh tidak di save juga, tidak masalah. Dan dia akan otomatis mengupload sekaligus mengcompile kode program tersebut. Bisa teman-teman lihat di Arduino-nya, LED-nya akan nyala. Seperti ini, LED ini dia akan menyala. Nyala. Jika kita ingin mematikan LED-nya, kita tinggal ubah menjadi 0. Kita upload kembali, cancel, jangan di save, dan teman-teman bisa lihat LED-nya akan mati. Sekarang, bagaimana caranya untuk menyalakan dan mematikan LED tersebut, LED yang ini, pada rentang waktu tertentu. Kita tidak menggunakan setup lagi, tetapi kita menggunakan loop. Teman-teman di sini, digital write 13.1. Pertama nyala, kemudian kita berikan delay. Delay ini artinya kita memberikan perintah ke Arduino jangan ngapa-ngapain dulu selama sekian milidetik. Delay ini satuannya milidetik. Jika kita mengetikkan 1000, artinya itu 1 detik. 1000 milidetik sama dengan 1 detik. Jadi ketika sudah nyala LED-nya, kita berikan perintah Arduino jangan ngapa-ngapain dulu selama 1 detik. Artinya nyala terus selama 1 detik. Setelah nyala, kita matikan LED-nya dan jangan ngapa-ngapain dulu selama 1 detik juga. Jadi nyala 1 detik, mati 1 detik. Seperti itu. Kita langsung upload. Dan teman-teman bisa lihat LED-nya akan nyala dan mati setiap 1 detik. Lalu bagaimana jika kita ingin mempercepat nyala dan matinya? Kita tinggal ubah delay-nya. 1 detik sama dengan 1000 milisecond. Jika kita ingin menggunakan 0,2 detik, maka kita gunakan 200 milisecond. Seperti itu, kita upload kembali. Dan teman-teman bisa lihat di LED-nya, dia akan nyala dan mati secara cepat. Selama 0,2 detik. Oke, sekarang mungkin ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum saya lanjut. Silakan jika ada pertanyaan dulu. Oke, jika tidak ada pertanyaan sampai sini saya lanjut dulu. Sekarang teman-teman siapkan LED warna apapun bebas
dan siapkan resistornya 220 ohm, kita akan menyalakan LED tersebut, bukan lagi LED yang ada di onboard Arduino-nya. Tadi kita sudah program pin 13 sebagai output, artinya kita memasang LED-nya di pin 13. Teman-teman pasang dimanapun LED-nya, yang di breadboard bebas, saya akan pasang tengah-tengah. Kemudian pasang juga resistornya terhubung dengan LED. Jadi satu jalur ini terhubung dengan resistor, nanti kita masukkan listriknya ke sini. Buat teman-teman ingat, listrik ini mengalir dari positif kemudian ke negatif, seperti itu. Ini saya akan ubah warnanya menjadi gray, yang positifnya menjadi blue, seperti itu. Jadi listriknya akan mengalir dari pin 13 masuk ke resistor, masuk ke LED dan kemudian ke ground, seperti itu. Dan nyala LED-nya akan sesuai dengan apa yang sudah kita ketikkan di sini dan kita upload tadi. Bisa teman-teman coba seperti itu. Silakan, saya akan coba rangkai komponennya. Oke, LED-nya akan nyala mati seperti yang sudah kita buat programnya. Bagaimana jika ingin nyalanya lama, mati yang cepat, kita tinggal ubah delay-nya. Seperti itu. Nyala 1 detik, mati 0,2 detik. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Lihat belum ada pertanyaan. Oh, nggak ada. Suaranya nggak ada. Ada suaranya? Ada? Ada kok, ada. Yang ingin bertanya bisa chatnya. Suaranya kurang jelas. Oke, mungkin saya perlu lebih kencang mungkin ya. Suaranya habis soalnya tadi habis 2 jam workshop juga di sesi 1. Kita bisa delay paling besar berapa second. Kita bisa melihat di dokumentasi Arduino-nya. Di sini ada reference. Teman-teman bisa melihat di situ. Jadi catatan, jika kita ingin mempelajari sesuatu, pertama-tama buka dulu website resminya. Karena semua produk itu pasti ada manual book-nya. Di Arduino sendiri, manual book-nya ada di documentation. Dari mulai tutorial, reference, playground. Kita bisa cari di sini di documentation, reference, kita cari delay. Di sini ada banyak fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan. Kita bisa cari delay. Seperti itu, kita bisa buka. Kita lihat penjelasan dari Arduino-nya. Di sini pause the program for the amount of time in millisecond. Jadi satuannya adalah millisecond. 1000 millisecond sama dengan 1 second. Seperti itu, kita coba lihat apakah ada maksimal di sini. Dia tidak menjelaskan apakah ada maksimal. Seharusnya memang tidak ada maksimal, bergantung dengan microcontrol yang digunakan sesuai spesifikasi dari Arduino-nya. Tapi saya sendiri belum pernah coba, belum pernah cari tahu berapa maksimal. Karena bagaimanapun, more knowledgeable programmer usually avoid the use of delay for timing even longer than tens of millisecond. Unless the Arduino Sketch is very simple. Jadi penggunaan delay ini biasanya hanya digunakan untuk proyek-proyek yang simple, yang benar-benar simple, tidak terlalu rumit. Kalau proyeknya sudah rumit, kita tidak menggunakan delay. Biasanya kita menggunakan millis dan sebagainya. Tapi nanti itu akan dibahas lebih lanjut, bukan di workshop sekarang. Oke, selanjutnya aplikasi buat simulasi Arduino. Oh, yang ini. Ini saya menggunakan aplikasi FreeSync, aplikasi gratis yang bisa teman-teman download, gratis dan open source. Ini bukan simulasi sebenarnya, lebih ke perancangan skematik. Jadi kita bisa membuat skematik seperti ini, dan kita bisa pakai skematiknya, nanti bisa dicetak menjadi papan PCB. Seperti itu, langsung menjadi PCB.
Jadi ini bukan simulator, tapi lebih ke perancangan skematik. Namanya aplikasinya FreeZing. Dan sebenarnya kita bisa langsung mengetik kode program di sini, kode program Arduino-nya menggunakan FreeZing. Ada Arduino, Uno, kemudian kita bisa langsung upload nantinya. Tapi kita di sini menggunakan Arduino IDE, aplikasi resmi dari Arduino-nya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Nggak ada ya? Kita lanjut lagi kalau gitu. Sekarang kita sudah berhasil menyalakan lampu LED-nya. Bagaimana kalau lampu LED-nya lebih dari satu, misalkan 3 atau 2? Yang pertama kita lakukan adalah tambahkan inisialisasinya. Kita ingin menggunakan pin berapa? Pin 13 dan pin 12 misalnya. Seperti itu. Kemudian kita ingin lakukan apa di loop-nya? Sebagai contoh, kita ingin melakukan nyala LED-nya bergantian. Pertama, kita nyalakan dulu pin 13. Pin 13 nyala, pin 12 mati. Seperti itu. Kemudian kita gunakan delay 0,2 milisecond, 0,2 detik atau 200 milisecond. Kemudian sekarang nyalanya gantian. Tadinya 13 nyala, sekarang 13 mati. 13 mati, 12 nyala seperti ini. Maka dia nyalanya akan bergantian. Cukup seperti itu. Sekali lagi, yang dibaca pertama kali adalah baris paling atas terlebih dahulu. Jadi, ini dieksekusi terlebih dahulu, kemudian baris 8, kemudian baris 9, dan seterusnya sampai baris 12. Dieksekusi satu persatu. Untuk rangkaiannya sama saja. LED-nya kita tambahkan satu misalkan di sini. Kemudian resistornya juga tambahkan. Di sini masuk pin 12 dan ini pun ke ground. Groundnya anggaplah hanya ada satu, walaupun sebenarnya ada ground yang lain. Anggaplah hanya ada satu ground. Kita bisa menggunakan breadboard. Jadi ground ini saya akan hubungkan ke titik yang di sini. Artinya satu baris ini adalah pin ground semua sekarang karena sudah dihubungkan dengan ground. Dari sini kita bisa langsung menghubungkan groundnya ke sini. Oke, seperti itu. Yang warna gray itu adalah ground, yang warna biru adalah pin positif, pin 13 dan 12. Saya misalkan ini menggunakan LED-nya warnanya beda untuk gantian nyalanya. Seperti itu. Kode programnya untuk pergantian seperti ini. Saya akan coba rangkai dulu komponennya. Jika ingin ada yang ditanyakan, silakan bisa sambil bertanya sambil menunggu.
sepertinya kabelnya ada yang kurang pas. Dia seharusnya nyalanya bergantian. Ini dia kabelnya. Sempat nyala sedikit, tapi ini seharusnya bergantian pada programnya seperti ini dan rangkaiannya seperti ini. Oke, mungkin ada yang tanyakan dulu. Ya, halo, Abdul Aziz dari Lombok. Bagaimana cara untuk mengatasi program yang sudah kita buat ketika diupload ke Arduino sering terjadi error? Yang pertama yang perlu diketahui, errornya tersebut apakah error di sininya, sebagai contoh kita kurang titik koma seperti ini. Kalau errornya seperti ini, maka ada kesalahan penulisan. Kita harus baca pesan errornya. Expected, semikolon, before, kurung kurawal seperti ini, artinya before ini. Di sini ada kita kurang titik koma. Apakah errornya seperti itu, atau errornya perangkat yang kita buat tidak berjalan sebagaimana dengan mestinya. Kalau memang errornya adalah perangkat yang kita buat itu tidak berjalan sesuai algoritma kita, maka kode program yang kita susun salah di situ. Itulah pentingnya kita belajar mengenai algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Seperti itu.